Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pengurus Masjid Darussalam ya, yang bekerja sama dengan Majelis Ta'lim Khairun Nisa, karena memang emak-emak ini rajin kajiannya dibandingkan sama bapak-bapak. Ya mungkin bapak-bapak ini didorong sama emak-emaknya, akhirnya terpaksa harus ngaji. Dan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, tepatnya di tanggal 23 Sya'ban 1446 Hijriah, ana ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah lah pemilik jagat raya ini. Allah lah pemilik bumi dan semua yang ada di atasnya. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan. Kalau kita lihat ya tulisan yang ada di atas masjid ini, yang merupakan nama-nama Allah, Asma'ullah al-Husna, yang Allah Jalla Jalaluh mengatakan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Kata Allah, sesungguhnya milik Allah itu nama-nama yang indah, nama-nama yang menunjukkan tentang hakikat Allah Azza wa Jal, bahwa Dia Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Qawiyyu, Al-Matin, Al-Latifu, Al-Khabir. Masya Allah, kita disuruh berdoa memohon kepada Allah dengan nama-namanya. Ketika kita mengenal Allah, kita akan kenal siapa kita, karena kita hamba Allah yang penuh dengan kelemahan, yang tanpa pertolongan Allah mengangkat tangan pun kita tidak akan bisa. Yang tanpa kemudahan yang Allah berikan, Anda nggak akan bisa berbicara. Berapa banyak orang yang dulunya bisa berbicara, Allah bikin dalam satu waktu dia tidak berbicara sampai mati. Berapa banyak orang yang dapat melihat, kemudian dalam satu waktu Allah bikin dia buta dan tidak pernah melihat kembali. Berapa banyak orang yang dapat berjalan dengan kedua kakinya, Allah bikin suatu saat dia berjalan di atas kursi roda. Akhir kita tahu bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah. Oleh karena itu kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita memuji Allah atas segala nikmatnya, dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam semua urusan, baik itu urusan dunia apalagi urusan agama. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Sebagian kita berharap datangnya Ramadan. Sebagian umat Islam itu bergembira dengan datangnya Ramadan. Tapi kegembiraan mereka itu boleh jadi kegembiraan duniawi, boleh jadi kegembiraan ukhrawi. Ada yang gembira secara dunia dengan datangnya bulan Ramadan karena dagangannya akan laris. Kenapa? Dia berpikir, oh ini insya Allah aku akan dapat THR. Ini kegembiraan dalam urusan dunia. Tapi ada kegembiraan yang karena urusan akhirat. Kenapa? Karena dia berpikir, ya Allah, di Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, doa mustajab. Di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Kegembiraan seperti inilah yang membuat dia mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Ahibati fillah, kalau kita berharap menjadi golongan itu, Allah berfirman di surat Al-Waqi'ah. Siapa yang tahu keutamaan surat Al-Waqi'ah? Apa fadilahnya membaca surat Al-Waqi'ah? Atau apa fadilahnya Al-Waqi'ah? Naam. Tafadhal. Seseorang yang membaca surat Al-Waqi'ah tidak akan miskin. Antum udah amalkan belum? Masih miskin? Benar ada tanya ini. Mana hadiahnya? Ya, kirimkan hadiahnya, nggak usah nunggu terakhir bagi-bagi hadiah. Iya, siapa lagi? Nah, yang akan miskin dapat rezeki itu, banyak rezekinya itu. Jamaah, hadis yang berkaitan dengan surat Al-Waqi'ah ini ada dua. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang dhaif ana akan bacakan terlebih dahulu. Dari Abdullah bin Mas'ud, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Waqi'ah fi kulli lailah." Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dibacanya setiap malam, lam tusibhu faqatun abada. Dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lama. Tapi ternyata hadis ini disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hatim, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi sendiri menyatakan hadis ini dhaif. Tapi jemaah, surat Al-Waqi'ah itu tidak berbicara tentang rizki, tapi bicara tentang kiamat. Ketika seorang membacanya setiap hari, ingat ya, hadis ini dhaif bukan berarti kita kemudian nggak baca surat Al-Waqi'ah ya. Kita baca, oh dhaif, anak kalau gitu nggak baca lagi. Lu baca tiap hari, mau tiap kapan pun antum baca, tafadhol baca surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu berbicara tentang kiamat. Ketika seorang membaca Al-Waqi'ah, kemudian dia melihat bagaimana kondisi golongan-golongan yang ada pada hari akhir itu, dia nggak akan peduli dengan kemiskinan yang menimpa dia. Dunia dan isinya ini tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk, bukan dua sayap nyamuk ya, satu sayap nyamuk. Kemudian kenapa kita harus memikirkan dunia sehingga kita stres, dan kebanyakan orang depresi memikirkan dunia? Maka ketika antum baca surat Al-Waqi'ah, memahami, memaknai, mentadaburinya, antum akan hidup penuh dengan kelapangan, jemaah. Yang sahih berkaitan dengan Al-Waqi'ah ini, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Nabi beruban, jemaah. Nggak banyak tapi ubannya Rasul SAW. Beliau mengatakan yang membuat uban itu keluar dari jenggot Nabi SAW, bisa dihitung uban Nabi SAW. Dari rambut. Surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun, dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Kenapa? Karena surat-surat itu berbicara tentang kehancuran dunia ini. Ingat, bumi ini nggak punya masa depan. Orang kalau bicara, oh saya bangun rumah ini, kerja keras untuk masa depan. Masa depan kapan? Masa depan setiap orang itu kuburan. Nggak ada. Antum mau jadi presiden, dan kita tahu kemana presiden pertama Indonesia? Di kuburan sekarang. Presiden kedua di mana? Di kuburan. Presiden ketiga
Di mana? Di kuburan. Presiden keempat di kuburan lah. Di kuburan. Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid. Ya gimana untuk lupa sama presiden kita? Di kuburan. Ibu Megawati sedang menunggu untuk dikubur. Betul jamaah. Kemudian SBY sama. Ibu Megawati ditinggal sama suaminya. SBY ditinggal sama istrinya. Bapak Jokowi akan ditinggal oleh semuanya. Intinya kita semua sedang menunggu jamaah. Jadi kalau bicara masa depan, masa depan mana yang kau bicarakan? Nabi SAW menjadi berubah karena memikirkan masa depan yang sebenarnya. Anda akan bacakan awal surat Al-Waqiah supaya antum bisa memilih antum mau jadi golongan yang mana. Hidup ini pilihan dan kebahagiaan itu adalah ketentuan antum. Antum mau hidup bahagia, tafadhol. Tapi yang jelas di muka bumi ini tidak ada masa depan. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Enggak ada yang bisa mendustakan hari kiamat jamaah. Enggak ada yang bisa mendustakan. Kita melihat ada orang-orang zalim. Mendolimin manusia, mendolimin dirinya sendiri. Ada banyak kejahatan dia, tapi tidak pernah ditegakkan keadilan terhadap dia. Apakah kemudian selesai urusan dia? Enggak mungkin. Allah pasti menegakkan keadilan. Allah akan hancurkan dunia ini dan Allah akan bangkitkan manusia yang telah mati. Allah katakan khafidatur rafi'ah. Kejadian itu akan merendahkan satu golongan dan akan meninggikan golongan yang lain. Di muka bumi ini sekarang kita melihat orang-orang yang tidak pantas ada di atas, tapi ada di atas. Kita melihat ada orang-orang yang seharusnya tidak di bawah, dia ada di bawah. Kita melihat ada orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid, tapi kaya raya dia. Ada orang yang tiap hari soft pertama di masjid miskin. Iya, yang di soft pertama ini gimana hidupnya? Ana dulu berpikir dan sampai saat ini masih jadi pikiran buat Ana. Ana berpikir buka keran yang keluar fulus, maka dia akan memikirkan akhirat. Tapi ternyata tidak. Allah mengatakan innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu benar-benar melampaui batasnya. Kapan? Ketika dia merasa tidak butuh. Jadi ujian orang semakin kaya semakin berat. Orang miskin lebih sering ingat sama Allah. Ya belum tentu lah Ustaz. Orang miskin itu nggak tahu besok mau makan apa kadang-kala jamaah. Maka dia berpikir, ya Allah, kemana hamba harus pergi ya Allah. Tapi tadi yang Ana pikirkan bahwa soft pertama masjid itu isinya orang-orang kaya yang sudah tidak memikirkan dunia karena dia sudah memilikinya, tapi ternyata godaan dia membuat dia semakin berambisi mencari dunia. Maka Allah katakan hari kiamat itu khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Allah katakan, ya apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Kalau terjadi gempa dengan skala 8, antum masih ada di masjid ini? Dengan skala 9, 10, habis jamaah. Allah akan cabut itu gunung. Allah akan hantamkan dengan bumi. Apa yang terjadi jamaah? Maka rujat itu seperti dikocok jangan. Benar-benar kejadian yang sangat menakutkan. Semua yang dibangun oleh manusia akan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ya jembatan-jembatan yang dibuat, gedung-gedung yang menjulang tinggi, habis semuanya. Allah katakan fakanat haba'an mumbatha, akan jadi debu yang berterbangan
semua. Wa kuntum azwajan thalatha. Ini yang akan menjadi kajian kita pada sore hari ini. Ya, kamu akan menjadi 3 golongan. Akan menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Ada 3. 2 di surga, 1 di neraka. Yang pertama adalah ashabul maimanah, golongan kanan. Betapa indahnya golongan kanan ini, jemaah. Yang kedua ashabul mash'amah, golongan kiri. Betapa sengsaranya golongan kiri ini. Kemudian golongan yang paling indah adalah was-sabiquna as-sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba, yang beriman terlebih dahulu, yang ketika beramal dia berada selalu di saf pertama. Nggak sama yang sholat di saf pertama dengan yang sholat di saf kedua. Kalau sekarang nih lebih utama yang di luar yang nggak pakai AC, apa yang di dalam yang pakai AC? Nah, pakai AC di dalam. Iya, lebih utama yang datang lebih dahulu. Tapi kadang-kadang di masjid datang lebih dahulu, dia nggak maju ke depan. Dia cari tiang dan tembok. Seharusnya dia maju. Ini pentingnya belajar ilmu. Ahibati fillah, kalau bicara surga, doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Jangan berpikir ketika kebaikan di dunia itu antum harus jadi kaya. Enggak semua orang kaya itu hidupnya baik. Kalau antum meletakkan telinga antum di tembok rumah orang-orang kaya yang temboknya tinggi-tinggi, yang ketika antum melihat antum terpana dan terpesona, antum berpikir, ya Allah, enaknya hidupnya orang ini. Lah, Nabi Musa alaihissalam dibandingkan dengan Fir'aun, miskin Nabi Musa, ngembala kambing 10 tahun. Fir'aun jangan ditanya. Nabi Musa alaihissalam dibandingkan dengan Qarun, yang termasuk kaumnya Nabi Musa, nggak ada apa-apanya, jemaah. Tapi kita lihat bagaimana ternyata Qarun ini sakit jiwanya, mentalnya sakit, dan ternyata sakit jiwa itu lebih menyakitkan daripada sakit jasad. Bagaimana Qarun ketika diperintahkan untuk berbagi, untuk mencari akhirat, ya, untuk berbuat baik kepada manusia, lalu dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Sakit orang ini, siapa? Akhirnya Allah benamkan dia di dalam bumi selama-lamanya. Sehingga kita kalau melihat ada orang menemukan harta tersimpan, apa kata dia? Harta karun. Nggak ada, bukan harta karun. Tapi tadi doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia itu bisa bermakna ridha dengan apa yang Allah berikan. Hidupnya tenang. Ada yang dia makan hari itu, alhamdulillah. Ketika dia tanya di pagi hari, Dek, ada yang bisa dimakan hari ini? Nggak ada, Bang. Lalu dia mengatakan, kalau gitu hari ini kita puasa ya, Dek. Subhanallah. Dan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa seringnya beliau datang ke rumah istrinya bertanya, ada yang bisa dimakan hari ini? Mereka mengatakan nggak ada kecuali air. Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Bagaimana tidak adanya makanan mengantarkan orang lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla? Dia tidak marah-marah.
Ketika dia bangkrut, dia gagal, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi hadhihi al-hasanah fid dunya. Ini kebaikan di dunia, jamaah. Ketika hati antum lapang menerima musibah dan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, itu hasanah fid dunya. Para ulama sebagian menafsirkan hasanah fid dunya itu la hasanah fid dunya wala hasanah fil akhirah kadang-kadang. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah, minta kebaikan di akhirat, keridhaan Allah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian ternyata doanya nggak cukup dua ini, jemaah. Yang ketiga adalah waqina adzabannar. Ini doa minta masuk surga tanpa azab. Minta masuk surga tanpa azab. Bukan cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena ada orang yang masuk surga tapi diazab dulu. Dan kita tahu semua umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam makan masuk surga. Tapi ada yang masuk surga langsung. Dan ada yang masuk surga mampir terlebih dahulu. Kata Nabi, kata Allah Azza wa Jal, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewati neraka semuanya. Karena memang lokasi surga itu setelah neraka. Allah akan letakkan sirat di atas neraka Jahannam. Adapun orang-orang kafir, mereka digiring berjatuhan ke dalam neraka tanpa melewati sirat. Tapi orang-orang beriman digiring menuju ke sirat. Dan di atas sirat itu semua tergantung amalnya. Bukan di atas sirat saja. Semua peristiwa akhirat itu biqadri amali, sesuai dengan amalannya. Kadangkala ada gurauan di antara kita. Tatkala dia antri makan umpamanya, tahu-tahu dia dapat makan yang enak, yang bagian belakang nggak dapat apa-apa. Lalu dia mengatakan tergantung amalnya, bang. Enggak, di sini nggak tergantung amalan. Nggak tergantung amalan. Ada yang amalnya lebih banyak dan lebih baik, tapi hidupnya tidak seberuntung yang amalannya sedikit. Semuanya akan melewatin sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Ahibati billah, kita semua punya tempat di neraka. Punya. Sudah Allah tetapkan neraka itu cukup untuk semua manusia. Cukup. Nggak seperti yang kita lihat di dunia ini. Apakah penjara yang dibuat oleh manusia cukup untuk menampung seluruh umat manusia? Enggak. Bahkan penjara-penjara sekarang pada overload. Karena memang dibuat tidak sesuai dengan jumlah penduduk. Tapi Allah Azza wa Jalla menciptakan neraka cukup untuk seluruh manusia dan bangsa jin. Surga juga seperti itu. Nggak ada ceritanya overload, nggak ada ceritanya overbook atau apalah. Nggak ada. Surga cukup untuk seluruh umat manusia. Mimbar ini kita lihat hanya cukup buat satu orang. Bisa 3 ustadz ceramah sekaligus di sini, jawab. Nggak bisa. Memang disediakan untuk satu orang. Masjid ini juga ada kapasitasnya. Makanya ada yang harus di luar, mungkin harus ada di bawah. Karena nggak cukup. Tapi surga cukup untuk seluruh umat manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id menceritakan bahwa dia pernah menyaksikan jenazah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi menjelaskan tentang bagaimana orang ketika di dalam kuburan. Dia akan ditanya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan, ada yang gagal. Ketika orang itu dapat menjawab pertanyaan dengan benar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thumma yuftah lahu babun ilan nar." Ketika jawabannya benar, dibukakan pintu ke neraka. Bagaimana? Iya. Hadisnya berbunyi seperti itu.
Ketika dia menjawab dengan benar, dibukakan pintu ke neraka. Lalu dikatakan kepada orang ini, hadza kana manziluka law kafarta bi rabbika. Ini loh tempatmu kalau engkau kafir sama Tuhan. Ini tempatmu. Allah tunjukkan neraka. Fa amma id amanta, karena engkau sudah beriman, maka dibukakan pintu ke surga. Ini tempatmu di surga Allah Azza wa Jalla. Orang itu akan gembira tatkala dia selamat dari musibah. Orang itu akan semakin bergembira ketika musibah yang menimpa dia seharusnya besar sekali, kemudian dia selamat. Maka tatkala dibukakan pintu ke neraka, dia akan takut. Namun ketika diselamatkan dia dan dibukakan pintu ke surga, kegembiraannya akan semakin menjadi-jadi. Berarti dia punya tempat di neraka. Adapun orang yang tidak dapat menjawab pertanyaan di alam kubur sana, kata Nabi alaihi salatu wassalam, thumma yuftah lahu bab, ini tempatnya di surga. Tapi karena gimana dia melihat tempat dia di surga, indahnya surga, semua yang diinginkan ada di sana, tahu-tahu ditutup dan dibukakan pintu ke neraka. Tapi karena engkau kafir, karena engkau munafik, ini loh pintumu, tempatmu di neraka. Maka orang ini semakin menderita. Ahibati fillah, Ramadan adalah kesempatan untuk membebaskan diri dari api neraka. Tadi kita punya tempat di neraka. Nggak tahu ya, apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Tapi yang jelas kata Nabi SAW, al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal kalian. Dekat sekali. Sebagian orang kalau melihat ustadz, ya Allah enaknya jadi ustadz ya, dekat masuk surganya, mudah masuk surganya. Benar jamaah, korek api neraka itu ustadz, korek api neraka itu imam yang jadi koreknya neraka. Sama kesempatan kita masuk surga dan neraka sama aja. Tali sandal kalian, wan naru mithlu dzalik, dan neraka juga sama seperti itu. Kesempatannya sama. Kenapa korek api neraka itu adalah orang soleh jemaah? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, awal man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Ada 3 golongan yang akan menjadi koreknya api neraka. Yang pertama adalah ustadz, alim, wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan orang yang hafal Al-Quran. Itu jadi koreknya api neraka. Yang kedua, syahid, seorang yang berjuang, berperang, menegakkan agama Allah, tewas dia jemaah di medan perang. Itu jadi koreknya api neraka. Yang ketiga, orang kaya raya yang baik hati dan dermawan, jadi koreknya api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, ketika beliau hendak menyampaikan hadis ini, beliau pingsan 3 kali kan? Karena yang pertama tadi alim wa qari'ul Quran. Di mana sih ustadz kok jadi koreknya api neraka? Gimana sih imam jadi koreknya api neraka? Allah akan tegakkan keadilan. Allah akan sidang orang-orang ini. Allah datangkan tuh ustadz, tuh orang yang hafal Al-Quran, kemudian ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan orang ini mengakui, iya ya Allah, aku rasakan semua nikmat yang kau berikan, nggak ada yang dia ingkar. Lalu Allah Jalla Jalaluh mempertanyakan satu hal kepada dia. Fama amilta biha? Engkau gunakan buat apa? Jawab orang ini, ta'allamtu fika wa 'allamtu nas. Aku belajar mencari keridhaanmu ya Allah, dan aku ajarkan ilmu itu kepada umat manusia. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku menghafal Quran untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Kalau antum sampaikan itu ke ana,
ke siapa saja, orang akan percaya. Ketika ditanya, kenapa antum belajar ilmu? Ya Ustaz, inginlah kita memberikan kontribusi kepada umat. Anak ingin mencari keridhaan Allah. Tapi Allah itu tahu dengan yang terbetik di hati kita. Antum sekarang datang kenapa? Allah tahu. Anak sekarang ceramah kenapa? Allah tahu. Lalu Allah katakan kepada orang ini, kadzabta. Bohong kamu. Dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar selama ini hanya untuk mendapatkan gelar alim, ustaz, kiai, tuan guru, apa saja sebutan-sebutan itu. Dan engkau menghafalkan Al-Quran demi mendapatkan gelar qari. Ya Allah, suaranya bagus, enak kalau ngimami. Engkau hanya untuk mendapatkan itu. Waqad qil. Dan udah selesai, udah viral di dunia. Orang-orang pada tahu, pada menyebutkan tentang engkau adalah dai kondang, orang yang alim, orang yang hafid Quran. Sudah engkau dapatkan di dunia. Maka hari ini nggak ada pahala buat engkau. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Dilemparkan ke neraka orang ini. Dilemparkan ke neraka. Padahal orang alim yang tadi oh masya Allah surga udah dekat, enggak. Yang kedua, orang yang mati syahid. Ya memang dia berperang. Dia tidak dimandikan ketika mati. Dia juga tidak disolatin. Dia dikuburkan dengan darah yang ada di tubuhnya. Ketika dia dibangkitkan dengan darahnya, kita tahu orang yang mati syahid akan dibangkitkan dengan darahnya. Warnanya warna darah, aromanya aroma misik nanti. Disidang sama Allah. Ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan orang ini mengakui. Ketika ditanya, kau gunakan buat apa? Qataltu fika hatta stushhitu. Aku berjuang untuk menegakkan agama ya Allah sampai aku tewas. Kata Allah, kadzabta, bohong kau. Bohong. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang selama ini hanya untuk mendapatkan gelar pemberani, pembela kebenaran, pahlawan. Kita lihat nih, ada makam-makam pahlawan yang disendirikan dari makam-makam orang biasa. Ya mereka memang pahlawan di dunia. Apakah pahlawan di akhirat? Nanti akan disidang. Dan Allah katakan bohong engkau. Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Di buku sejarah ditulis namamu. Seorang pejuang, penegak kebenaran, ditulis. Iya. Kau sudah dapatkan. Mau cari apa di sini? Neraka tempatnya. Jemaah. Dilemparkan ke neraka. Yang ketiga. Orang kaya raya yang baik hati. Jawad. Ketika dia disidang, Allah tanya, aku sudah kasih kepadamu nikmat yang beragam kepadamu. Engkau gunakan buat apa? Apa kata orang ini? Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka ya Allah, harta pemberianmu diinfakkan ke sana, melainkan aku sudah berinfak di sana ya Allah untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Apa kata Allah? Bohong kau. Iya, masjid dia bangun, betul. Sekolah dia diri seperti mujahid fi sabilillah. Betul dia lakukan itu. Tapi bohong di niat dia, jamaah. Berat urusan niat ini, jamaah. Maka kita yang sudah baik ini, semoga kita bisa menjaga hati kita. Karena urusan mencari pujian dan sanjungan dari manusia itu tabiat manusia. Kita suka dipuji, kita suka disanjung, apalagi sekarang dengan adanya keren. Kenapa? Antum tulis itu enggak loh Ustaz, memotivasi mereka agar dengarkan kajian. Mudah-mudahan. Yang penting niat antum benar. Tapi jangan sampai kita salah niat. Nah, ini di bulan Ramadan, kalau kita membaca hadis-hadis tentang Ramadan, kita akan mendapatin dua kalimat. Imanan wahtisaban.
Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan iman karena Allah Azza wa Jalla, karena dia hamba Allah. Dia puasa bukan karena ikut-ikutan, bukan karena budaya, bukan karena ya dari dulu anak puasa Ustaz, udah dibiasain sama orang tua. Enggak. Kenapa antum puasa? Ya kata dokter sehat tuh. Nggak ada gunanya antum puasa. Tapi ketika imanan, wahtisaban, berharap pahala dari Allah. Barang siapa yang sholat tarawih, sholat malam, Ramadan ya, imanan wahtisaban, karena beriman dan berharap pahala. Kemudian barang siapa yang bangun sholat di Lailatul Qadar, imanan wahtisaban. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Buat siapa? Buat yang imanan wahtisaban. Yang karena iman, tapi kalau imanan wahtisaban tidak ada, nggak ada gunanya. Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihis sahar. Berapa banyak orang yang puasa ternyata dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Dan berapa banyak orang yang sholat malam dia hanya mendapatkan begadang, nggak tidur, capek. Di bulan Ramadan ini Allah Azza wa Jalla memberikan vonis bebas dari api neraka. Tadi orang-orang yang punya tempat di neraka, kita semua yang diancam masuk neraka ya. Ternyata di bulan Ramadan ini Allah memberikan remisi, bebas dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Apa itu? Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Fulan bebas dari api neraka, fulan bebas dari api neraka. Fi kulli yaumin wa lailah. Setiap malam dan siang Ramadan. Boleh jadi paginya ide dibebaskan, sorenya fulan, malamnya fulan, besok fulan, besok. Ada orang-orang yang Allah kasih remisi. Itu setiap hari dan setiap malam. Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailah da'wah mustajabah. Dan buat setiap muslim, setiap siang Ramadan dan malamnya itu ada doa mustajab. Siapa? Ini bulan Ramadan, udah dekat. Apa rencana antum? Siapa? Di hadis lainnya, Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi azza wa jalla inda kulli fitrin utaqa. Di setiap waktu berbuka itu ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Maka kalau waktu berbuka jangan sibuk dengan makanan. Kita akan lihat ya, hari pertama Ramadan, ba'da asar itu apa yang terjadi di jalanan Bekasi sini? Oh, macet. Nyari apa orang-orang? Nyari surga? Nyari pembebasan dari api neraka? Nggak, nyari makan. Dia cari makan coba. Padahal ada doa mustajab di sana. Di situ ada pembebasan dari api neraka. Seharusnya kita duduk sebelum berbuka, memanfaatkan waktu, merenungkan hadis ini. Ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk hamba-Mu yang dibebaskan dari api neraka. Bukan duduk melihat, Masya Allah, ini kolang-kaling kayaknya zen ya, katanya. Oh, ini ada kelapa muda, ini ada ini, sambil nunggu, melihat jam, berapa menit lagi ya, Masya Allah. Bisa nggak request adzannya dipercepat tuh? Antum ke masjid ini mungkin bisa ngomong sama Bapak Ketua, kalau bisa dimajukan 5 menit gitu kan, batal semua puasanya kalau dimajukan. Tapi tadi kesempatan untuk dibebaskan dari api neraka itu banyak orang melalaikan. Sebelum berbuka duduklah antum.
Emak-emak yang sibuk di dapur ya, masak ini, masak itu. Ya Allah, Ramadan ini bulan puasa, bukan bulan wisata kuliner. Tapi yang terjadi kalau kita lihat, kenapa barang-barang itu jadi mahal di bulan Ramadan? Telur naik, beras naik, gula naik. Yang turun cuma gaji. Semuanya naik. Karena kita memikirkan makanan. Cukuplah berbuka itu dengan beberapa butir rutop. Kalau nggak ada rutop, kurma. Nggak ada kurma, minum air. Terus sholat. Itu yang dilakukan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kita karena sudah ngajinya lama, dia mengatakan, tapi kan nggak apa-apa Ustaz. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Mau makan nasi, gorengan, kolak, halal. Betul, halal. Antum mau berbuka apapun, mau nasi padang, nasi apa lagi? Kebuli, kambing ya, nggak apa-apa, halal. Tapi ketahuilah di situ ada waktu yang mustajab, di situ ada pembebasan dari api neraka. Kita lalai. Kita mikir makan, antum bakal makan, nanti azan antum makan. Nggak usah dipikirin, sudah. Fokus di situ, antum beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ajak anaknya, ajak keluarganya, jangan sibuk buka ini, buka ini. Di sini ada buka bersama. Prasmanan nasi kotakan. Prasmanan, oh bahaya prasmanannya mah. Ngambilnya habis sholat sebelum sholat. Hah? Setelah sholat. Itu sholat sambil mikirin ya, aduh anak nomor berapa. Allahu Akbar. Ahibati billah. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Bakar, antum tahu ya, para sahabat Nabi itu masuk was-sabiqun as-sabiqun. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar bin Khattab itu masuk Islamnya terlambat. Nih buat teman-teman yang dapat hidayahnya terlambat. Yang mungkin dulu dia nggak sholat, mungkin dulu juga nggak puasa. Kemudian dia melihat ada anak-anak muda yang lebih dahulu memakmurkan masjid. Jangan berkecil hati, jangan antum putus asa untuk mendahului mereka. Kita tahu Umar bin Khattab masuk Islam tahun berapa? Nah, iyalah hadiahlah. Tahun berapa Umar bin Khattab masuk Islam? Nah, tahun berapa? 8 Hijriah. Nggak ikut hijrah Umar. 8 Hijriah. Di Medina berarti masuk Islamnya. 5 kenabian, bukan hijriah antum. Gimana kasih hadiahnya? Masya Allah, barakallahu fikum. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Tahun 5 kenabian. Abu Bakar masuk Islamnya kapan? Di tahun kenabian. Setelah Abu Bakar, bersama Abu Bakar, kemudian ada lagi Talha bin Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Umar baru masuk Islam setelah 5 tahun jemaah. Kalau bicara amalan, ya tentunya udah ketinggalan 5 tahun nih. Tapi ternyata Umar bisa lari jadi orang nomor 2 jemaah. Abu Bakar, Umar. Apakah Umar ridho, puas dengan nomor 2 itu? Enggak. Dia ingin mengalahkan Abu Bakar. Ya, kira-kira ketika perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Umar ketika itu punya harta, setengah hartanya. Lalu dia berkata, in sababtu Abu Bakar yauman, kalau aku bisa berangkat Umar. Dia bawa setengah hartanya, dia letakkan di hadapan Nabi SAW. Pertanyaan Nabi SAW tidak mengatakan kok banyak sekali, enggak. Yang Nabi tanyakan SAW, berapa yang kau tinggal di rumah? Karena ingat, ukuran sodako itu persentase.
Yang Nabi tanya SAW, berapa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Mithlahu ya Rasulullah. Seperti itu ya Rasulullah. Berarti setengahnya. Duduk Umar itu nungguin siapa? Abu Bakar. Dia lihat nih Abu Bakar nih. Datang Abu Bakar. Dia bawa hartanya. Sama Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah wa Rasul. Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Semua di bawah. Kata Umar bin Khattab, nggak mungkin aku ngalahkan engkau, sudah selesai. Umar cuma bisa separuh. 2/3 nggak bisa dia. Cuma separuh. Abu Bakar semua dia bawa. Dan boleh jadi yang dibawa Abu Bakar mungkin jumlahnya sama dengan yang dibawa Umar. Tapi ingat, perhitungan sedekah itu perhitungan persentase. Yang ditinggal apa? Berapa yang kau tinggal? Dan Abu Bakar mengatakan, Allah dan Rasulnya selesai. Allah yang akan kasih rizki. Dan kita tahu bagaimana berkahnya keberadaan Nabi SAW. Di sini Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Bakar, Anta atiqullah minan nar. Abu Bakar, engkau adalah orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah SWT. Subhanallah. Abu Bakar dapat kabar gembira. Kira-kira kalau antum dapat kabar gembira itu, apa yang antum akan lakukan? Katakan sudah baik, udah berhenti menambah kebaikan. Abu Bakar nambah lagi kebaikannya, nambah lagi kebaikannya terus, jamaah. Mereka adalah orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Maka di antara amalan-amalan jamaah yang dapat membuat kita dibebaskan dari api neraka, yang pertama yang tadi kita bahas, ikhlas. Ikhlas. Puasalah dengan ikhlas. Salatlah dengan ikhlas. Bacalah Al-Quran dengan ikhlas. Nabi SAW mengatakan di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la yuwafi 'abdun yawmal qiyamah yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajha Allah illa harramallahu 'alaihi an-nar. Tidaklah seseorang datang pada hari kiamat dia mengatakan la ilaha illallah, dia berharap keridhaan Allah, dia berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal, melainkan Allah haramkan neraka untuk menyentuh dirinya. Nggak akan disentuh oleh neraka. Ketika lewat sirat, kita tahu orang yang lewat sirat itu ada 3 kondisi. Siapa yang mau nyebutkan? 3 kondisi orang yang melewati sirat. Nah, fadhal.